Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Septian, NIM 2892150351, program studi manajemen, kelas reguler plus, mata kuliah digital bisnis. Dosen pengampu Ibu Cynthia Anissa Rahma Putri, SPD PDE, tentang lingkungan bisnis untuk ujian tengah semester atau UTS. Pendahulu, kemajuan di bidang teknologi komputer dan telekomunikasi mendukung perkembangan teknologi internet. Pelaku bisnis tidak lagi mengalami kesulitan dalam memperoleh informasi apapun untuk menunjang aktivitas bisnisnya. Bahkan sekarang cenderung dapat diperoleh berbagai macam informasi, sehingga informasi harus disaring untuk mendapatkan informasi yang tepat dan relevan. Hal tersebut mengubah abad informasi menjadi abad internet. Penggunaan internet dalam bisnis berubah dari fungsi alat untuk pertukaran informasi secara elektronik menjadi alat aplikasi strategi bisnis seperti pemasaran, penjualan, pelayanan, pelanggan. Pemasaran di internet cenderung tembus berbagai rintangan batas bangsa tanpa peraturan yang baku. Sedangkan pemasaran konvensional, barang mengalir dalam partai-partai besar melalui pelabuhan laut, pakai kontainer, distributor, lembaga penjamin, importir, dan lembaga bank. Pemasaran konvensional lebih banyak yang terlibat dibandingkan pemasaran lewat internet. Pemasaran internet sama dengan direct marketing, di mana konsumen terhubung saat langsung dengan penjual walaupun penjual berada di luar negeri. Penggunaan internet di seluruh dunia berkisar 200 juta, 60 juta diantaranya berada di Amerika Serikat. Internet di Indonesia berlipat 2 kali sehari, 100 hari. Pengguna internet telah mengalami perkembangan yang luar biasa di bidang bisnis, terutama perusahaan skala besar. Dengan pemanfaatan dan penggunaan teknologi diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar terhadap dunia bisnis kompetitif tersebut. Perusahaan mampu bersaing kompetisi sesuai dengan perusahaan yang mampu implementasikan teknologi dan informasi ke dalam perusahaannya. Salah satunya jenis implementasi teknologi dalam hal meningkatkan persaingan penjualan produk-produk adalah sesuai dengan penggunaan elektronik, e-commerce atau e-commerce untuk memasarkan berbagai macam produk atau jasa, baik bentuk fisik maupun digital. Perubahan lingkungan bisnis dan definisi lingkungan bisnis sangat memegang erat penting dan keselarasan lingkungan bisnis. Beberapa faktor mempengaruhi lingkungan bisnis. Faktor yang disebut berbagai menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor internal di lingkungan bisnis memang mempengaruhi besar perputaran bisnis sesuai tersebut dan timbal balik yang dapat diberikan bisnis terhadap lingkungan. Sedangkan faktor eksternal mencakup seluruh lapisan seluruh berada di luar perusahaan. Baik faktor eksternal menanamkan pandangan yang baik maupun buruk bagi bisnis yang berada. Faktor internal mempengaruhi lingkungan bisnis meliputi citra bisnis atau perusahaan, sistem kepegawaian yang digunakan, hubungan relasi bisnis antar sesama karyawan, strategi pemasaran yang digunakan, serta kualitas tujuan dari bisnis yang dijalankan. Faktor eksternal mempengaruhi lingkungan bisnis meliputi pelanggan dari bisnis itu sendiri, relasi yang diajak bekerja sama untuk mewujudkan yang sama, media yang digunakan, pemasaran bisnis, seiring persaingan bisnis.
beberapa para ahli mengklarifikasi bentuk lingkungan eksternal. Di sini akan menurut Wilson manajemen strategik dan kebijakan bagi hierarki di lingkungan menjadi 3 tingkatan, yaitu lingkungan fisik, alami, natural, physical, and environment, terdiri dari sumber daya fisik, iklim, satwa liar. Mereka adalah lingkungan luar yang mempengaruhi lingkungan lain, atau lingkungan sosial dan lingkungan tugas. Lingkungan sosial atau social environment termasuk komponen analisis PESTEL, tidak termasuk faktor lingkungan. Jadi terdiri dari faktor politik, ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi. Mengapa mengecualikan faktor lingkungan? Alasannya setiap perubahan dalam lingkungan alam dapat memiliki implikasi untuk perubahan dalam kebijakan politik dan ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi, akan tetapi tidak sebaliknya. Misalnya tekanan pemanasan global mempengaruhi cara pemerintah mengambil kebijakan ekonomi. Ini juga mempengaruhi komunitas dalam beradaptasi dengan perubahan-perubahan tersebut, tetapi baik pemerintah maupun masyarakat, mereka tidak dapat mempengaruhi suhu global. Maksudnya, kita tidak bisa menurunkan suhu global secara drastis. Kita hanya bisa beradaptasi, melakukan kegiatan ramah lingkungan, mengurangi efek kenaikan suhu global. Untuk alasan ini, faktor lingkungan harus berada di hierarki yang lebih tinggi, yaitu pada poin 1. Yang ketiga, lingkungan tugas atau task enforcement mencakup interaksi antara perusahaan dan para pemangku kepentingan. Mereka terdiri dari pemerintahan, kelompok kepentingan khusus, pelanggan, pesaing, asosiasi pedagang, perserikatan kerja, kreditor, dan masyarakat. Lingkungan bisnis dikategorikan 2 berdasarkan faktor kendala di lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis internal merupakan beberapa kekuatan atau elemen internal yang dapat mengendalikan bisnis, mempengaruhi operasinya, termasuk value system. Ini adalah keyakinan etis yang memadu bisnis dalam mencapai misi dan tujuan. Value system atau sistem nilai mencakup semua komponen yang termasuk rangka peraturan bisnis, budaya organisasi, iklim, proses kerja, praktik manajemen, dan norma organisasi. Poin yang kedua, visi, misi, dan tujuan. Visi, misi, dan tujuan bisnis berkait dengan apa yang diinginkan yang dicapai atau dicapai di masa depan. Itulah alasan mengapa bisnis itu ada. Poin yang ketiga, struktur organisasi. Ini menguraikan berbagai kegiatan diarahkan dalam organisasi mencapai tujuan. Ini mencakup aturan, peranan, tanggung jawab bersama berbagai untuk tugas didelegasi, bagaimana informasi mengalir di antara pihak organisasi. Poin yang keempat, budaya perusahaan. Ini adalah sistem kuat yang norma dan sikap bersama fungsi sebagai faktor homogenisasi bagi karyawan organisasi dan disesuaikan oleh mereka. Poin yang kelima, sumber daya manusia. Sumber daya manusia dari semua karyawan dan personel lainnya terkait dengan bisnis ini membentuk aset organisasi yang paling berharga karena menghasilkan atau kegagalan tergantung padanya. Yang terakhir, sumber daya fisik dan kemampuan teknologi. Ini mencakup aset terwujudnya pengetahuan teknis, memainkan peran penting dalam memastikan kemampuan kompetitif bisnis dalam prospek pertumbuhan di masa depan. Jenis-jenis persaingan dalam bentuk persaingan kita
hanya bisa dituntut memiliki modal yang mampu dimiliki baik, tapi kita juga harus memiliki manajemen pesaing yang baik. Dan dalam dunia bisnis ada 4 pesaing yang kita hadapi, yaitu pesaing generik, persaingan generik lebih dikenal sebagai pesaing target market atau target pasar, karena pesaing ini terjadi akibat target pasar yang sama dan menyasar konsumen yang sama. Yang kedua, pesaing bentuk. Pesaing bentuk ini merupakan karena sebuah perusahaan memproduksi suatu produksi yang hampir mirip dalam perusahaan lain, sehingga terjadi persaingan antara kedua produk. Ambil contoh teh botol Sosro dengan perusahaan susu Ultra. Yang ketiga, persaingan industri. Persaingan jenis ini termasuk sebuah perusahaan yang produk maupun kelas produknya sama. Misalnya saja persaingan antara pabrik minuman kemasan satu perusahaan atau industri dan industri lainnya yang membuat produk dalam minuman kemasan, mereka akan bersaing satu sama lain. Yang keempat, persaingan merek. Persaingan merek ini terjadi apabila sebuah perusahaan bersaing dengan perusahaan lain dengan produk yang serupa dan juga memiliki harga relatif sama, seperti produk teh botol Sosro dan Fresh Tea sama-sama menjual teh dalam kemasan, sehingga mereka bersaing dalam persaingan tingkat merek. Dalam memahami jenis-jenis atau tingkatan persaingan ini, kita lebih mudah menyusun strategi untuk memenangkan persaingan tersebut. Komponen lingkungan tidak langsung, komponen di luar yang bukan merupakan pihak kepentingan dapat mempengaruhi organisasi secara satu atau dua unsur dari lingkungan kekuatan langsung, unsur kekuatan tak langsung menciptakan suatu iklim. Beberapa komponen yang merupakan kekuatan tidak langsung di lingkungan luar, yaitu satu, variabel teknologi. Tingkatan teknologi memainkan suatu peran signifikan menentukan produk jasa yang akan dihasilkan. Berubah teknologi seiring kali dapat mempengaruhi tindakan pesaing. Terobosan teknologi juga dapat mengarahkan pada posisi pesaing baru dalam industri yang berlainan. Yang kedua, variabel ekonomi. Manajer bisnis harus selalu menaruh perhatian terhadap biaya-biaya utama, dapat menggunakan waktu dan sumber daya yang meramalkan perekonomian dan mengantisipasi perubahan harga. Yang ketiga, variabel sosial kultural. Nilai-nilai adat istiadat suatu masyarakat berupa tuntutan penentuan bagaimana sebagai besar organisasi dan manajer akan beroperasi. Nilai-nilai dan adat istiadat di suatu masyarakat mempengaruhi pandangan orang mengenai organisasi dan pekerjaan. 4. Variabel politik dan hukum. Ketertiban pemerintah dalam masalah-masalah organisasi bisnis dan organisasi nirlaba telah meningkatnya peraturan penyusunan kekuatan ekonomi sosial yang hebat. Yang kelima, dimensi internasional. Komponen internasional lingkungan luar memberikan peluang dan tantangan serta potensi untuk beralih dari sebuah faktor kekuatan tak langsung menjadi kekuatan langsung. Perusahaan yang terlibat dalam produk dan penjualan di luar negeri segera tahu bahwa keberhasilan dan kegagalan tergantung pengetahuan keakuratan mengenai negara-negara di mana menjalankan usaha. Yang terakhir, yang keenam, kecenderungan dalam lingkungan luar, kesulitan dalam menghadapi peraturan-peraturan serta instruksi-instruksi yang rumit. Ada kalanya saling bertentangan dari pemerintah menyebabkan semakin mendesak untuk mengurangi keterlibatan pemerintah dalam dunia bisnis. Baik,
Terima kasih untuk paparannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.